Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tashkurillallah. Kita aturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam kondisi sehat dan bugar. Anak-anak sekalian, siswa SMK Negeri 1 Bengkulu, selamat bergabung dan salam bahagia untuk kalian semua yang telah masuk dan bergabung di sekolah yang kita cintai. Nah, agar menjadikan bahwa sekolah kita adalah menjadi tempat terindah, baik dan menjadi surga dalam kita menuntut ilmu dan kita belajar, mari kita bangun dan kita ciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang indah, asri dan bersih. Inilah maka kemudian perlu dilakukan setiap siswa yang masuk di SMK Negeri 1 dan kita semua keluarga besar di SMK ini adalah menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apalagi anak-anakku sekalian, kita berada dan kondisi pandemik Corona 19 kali ini adalah dituntut kepada kita untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam lingkungan sekolah kita belajar. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah tidak hanya sekedar kita mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Lebih daripada itu adalah ini bagian ibadah yang harus kita lakukan setiap saat. Ingat bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dalam diri kita dan Allah SWT juga mencintai keindahan dan kebersihan bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar menjaga sekolah kita selalu dalam keadaan bersih dan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat? Yang dimaksudkan adalah setiap kita memiliki kemauan dan bangun niat yang baik, sehat dan bersih. Tidak hanya sehat bersih secara fisik, tentu adalah sehat bersih secara non fisik, bersih lahiriah kita dan bersih jasad dia atau lingkungan kita. Perilaku hidup bersih dan sehat pada hakikatnya adalah bagaimana menciptakan suasana hidup kita dalam kondisi yang baik. Antara lain ada di lingkungan sekolah, kita ciptakan, kita wujudkan beberapa hal yang menimbulkan kotor atau tidak nyaman dalam pandangan kita. Adalah kita orang yang pertama sebagai pioner. Kita adalah contoh dan sekaligus kita adalah pelaku utama untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah kita. Antara lain, kita tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan sampah tidak dibuang, akan tapi kita simpan. Disimpan dan kemudian di tempat yang layak untuk kita meletakkan sampah itu, maka di sanalah sampah itu kita peruntukkan. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, mungkin ada sampah yang basah atau sampah yang kering. Tempat dan wadah untuk menyimpannya adalah berbeda. Dan kalian harus paham itu, bahwa di tempat sampah yang bagaimana sampah ini harus disimpan, kita harus mengetahuinya. Yang kedua, di samping kita juga membiasakan bahwa kita adalah menyimpan sampah dan ditempatkan di tempat yang sewajarnya dan tempat yang telah disediakan. Berikutnya adalah biasakan kita untuk menjaga kebersihan badan kita. Ingat, oleh karenanya bangun pagi, jangan lupa sholat subuh. Dan diusahakan bagi laki-laki nih, para siswa SMK Negeri 1, sholat subuh berjamaah di masjid, dan kemudian setelah itu menyiapkan diri, dan wajib untuk mandi sebelum berangkat sekolah. Dan mandi untuk berangkat ke sekolah, ketika nanti kita sudah diizinkan untuk bisa belajar secara langsung, tidak belajar dari jarak jauh atau daring dalam jaringan, maka pertemuan-pertemuan fisik dalam satu komunitas menuntut kebersihan antara kita. Baik sebetulnya dalam jarak jauh atau nanti belajar secara langsung di kelas pun, setiap pagi biasa kita membersihkan diri dan kita mengawali aktivitas kita dengan kita mandi setiap pagi. Mengapa ini penting? Sebetulnya bahwa corona adalah hanya salah satu bagian dari virus ya yang ada di muka bumi ini. Perlu Anda ketahui anak-anakku sekalian, dalam tubuh setiap manusia itu tidak kurang ada sekitar 7,5 miliar mikroorganisme yang menggerobuti ada dalam badan kita. Ingat sekali lagi ada 7,5 miliar. Sebetulnya ada mikroorganisme itu adalah berhamburan di sekeliling dan ada nempel di badan kita.
Dengan kita mandi, kita gosok gigi, kita bersihkan tangan, kita bersihkan wajah, kita cuci rambut kepala kita, maka berapa mikroorganisme yang negatif, bakteri-bakteri yang negatif, yang merusak dan mengganggu kesehatan kita, itu akan menjadi berguguran. Jadi sekali lagi mandi tidak hanya menjadikan badan kita sehat atau bugar, melainkan adalah bisa menghapuskan dan bisa menghilangkan beberapa mikroorganisme yang ada dalam badan kita untuk bisa kita bersihkan. Di samping tentu bahwa dengan kita menjaga kebersihan badan kita, terutama dengan mandi, beberapa aroma-aroma yang tidak sedap, ya, bau keringat dan lain sebagainya yang tidak nyaman bagi diri kita dan bagi orang lain akan bisa kita hilangkan. Kemudian dalam hal membersihkan badan, di lain kita juga mandi, jangan lupa setiap kita mau minum, makan, ya, memasukkan satu zat ke dalam mulut kita, biasakan kita cuci tangan. Ingat, cuci tangan sebelum makan dan juga cuci tangan setelah kita makan. Dan pastikan bahwa tangan kita adalah selalu dalam keadaan terjaga dengan bersih. Dan sangat bagus sekali, terutama bagi yang beragama Islam, adalah kita membiasakan tidak sekedar kita mencuci tangan. Berwudu adalah juga menjadi satu hal yang sangat dianjurkan. Semakin banyak kita berwudu juga semakin bagus. Bahkan yang kita basuh dalam wudu tidak hanya sekedar tangan sampai di pergelangan, melainkan ketika kita berwudu semua dari hampir badan kita, wajah kita, tangan sampai di siku, menyapu kepala, kaki, dan seterusnya juga ikut dibersihkan. Ini yang kedua, jadi perilaku hidup bersih dan sehat adalah dilakukan dengan kita selalu menjaga kebersihan badan atau tubuh kita. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia dan sehat selalu mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Yang ketiga, dalam perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di lingkungan sekolah adalah jangan lupa kalian menjaga intake makanan, yaitu nutrisi yang cukup, makanan yang seimbang. Ingat, tidak harus mahal. Makanan seimbang artinya adalah memenuhi kebutuhan kalori dalam tubuh kita. Ada karbohidrat yang kita makan, ada mineral, ada protein, ada lemak, dan tentu ada cairan yang memadai. Ini adalah bagian asupan-asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah kalori yang kita keluarkan dalam setiap hari harus seimbang dengan apa yang kita makan. Ini pun juga harus balance. Kalau terlalu banyak kita berkegiatan, sementara asupan kalori kita kurang, maka akan juga menimbulkan beberapa penyakit dalam diri kita. Kekurangan gizi adalah akan berakibat nanti kalian tidak akan konsentrasi dan fokus untuk menyelesaikan pelajaran-pelajaran di sekolah. Dalam bangku sekolah ketika kita belajar, bahkan hampir 30% sirkulasi darah kita, oksigen, makanan, itu dikirim ke otak untuk berpikir, menganalisa, mencerna pelajaran. Bagaimana mungkin bisa belajar dengan baik kalau asupan nutrisi, makanan yang kita makan tidak memadai. Oleh karenanya, menjaga kesehatan tubuh kita untuk perilaku hidup dan bersih bagi kita adalah antara lain juga kita menjaga higienis. Makanan kita makanan yang bersih. Biasakan untuk sarapan dari rumah dan tidak jajan di tempat-tempat warung-warung umum, apalagi terbuka, yang kita tidak jamin kebersihan dari zat makanan dan kualitas dari kandungan gizi dari makanan yang dijual. Nih, makan yang teratur. Sebelum berangkat sekolah, pastikan kalian telah sarapan pagi. Kecuali kalau berpuasa, di hari Senin dan Kamis, ini pun juga baik untuk menjaga agar organ-organ pencernaan kita diistirahatkan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak dengan kita melakukan puasa-puasa sunnah. Siang hari juga begitu, dan kemudian makan di hari yang waktu yang ketiga, di waktu sore atau di waktu yang petang. Anak-anakku sekalian, jadi nutrisi makanan, ingat gizi yang seimbang tidak harus mahal, akan tapi adalah makanan yang memenuhi asupan kebutuhan dari kalori di dalam tubuh kita. Berikutnya yang juga penting dalam menjaga kebugaran dan kesehatan, PHBS bagi kalian anak-anak sekalian yang nanti insya Allah akan menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa. Hari ini kalian baru bergabung di SMK Negeri 1, dan sekali lagi diucapkan selamat bergabung, dan benar, kalian menjadi siswa hari ini, tapi suatu saat nanti insya Allah akan bisa menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa. Tidak sedikit bahwa orang-orang hebat, orang-orang besar menjadi pemimpin itu adalah alumni dari SMK Negeri 1 Bengkulu ini. Nah, anak-anakku sekalian, maka yang berikutnya yang dibutuhkan perilaku hidup yang bersih dan sehat adalah sikap atau attitude, ya, gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat
tidak merokok, apalagi minum-minuman keras yang di dalamnya adalah akan merusak beberapa organ-organ penting dalam tubuh kita. Bahkan tidak sekedar ini juga merusak, tapi adalah tidak dibolehkan. Dan maka kemudian ulama menyebutkan haram kita makannya, karena pasti ada mudarat, ada sesuatu yang negatif. Yang kalau itu kita lakukan, tidak hanya merusak badan dan tubuh kita, akan tapi juga merusak, mengganggu orang lain, apatah lagi kemudian nanti di akhirat juga berbalaskan dosa. Dan tentu kita tidak ingin bahwa kita setelah kematian kita, naudzubillah, kalau nanti di akhirat ternyata kita masuk dalam nerakanya Allah. Baik, sekali lagi yang keempat adalah untuk kita lifestyle, gaya hidup yang sehat, antara lain adalah hindari merokok, apalagi minuman keras, dan kemudian juga olahraga secara teratur, exercise, apalagi usia-usia kalian adalah usia di mana bahwa tumbuh kembang secara fisik masih mungkin sangat bisa dilakukan, sehingga olahraga teratur. Minimal dalam satu hari 30 menit kita melakukan gerak fisik. Ingat, gerak fisik adalah gerak fisik yang memang secara ritme, waktu secara teratur, dan tidak terlalu harus yang berat. Boleh jogging, atau gerakan-gerakan sederhana bisa dilakukan di luar atau dilakukan dalam rumah atau di mana saja. Yang jelas kita menyempatkan di antara 24 jam waktu kita adalah ada kita melakukan exercise atau melakukan gerakan-gerakan fisik untuk mengolah agar beberapa otot dalam tubuh kita, persendian-persendian dalam tubuh kita mengalami kelenturan, dan dari sana maka kita tidak mudah untuk terjadi fraktur atau kerusakan pada bagian tulang. Nih, jadi bahwa perilaku dan sikap hidup sehat kita, di samping kita olahraga, kemudian tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau barangkali yang merusak dalam tubuh kita, maka perilaku hidup yang sehat juga antara lain adalah kita bisa mengendalikan, menjaga stres. Sekali lagi menjaga stres. Jangan terbiasakan kita hidup dengan sendiri, memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Perlu Anda ketahui anak-anakku sekalian, dalam keadaan kita depresi, banyak yang kita pikirkan, dan sesuatu yang tidak penting kemudian kita pikirkan, menjadikan imunitas kita turun hingga sampai hanya tinggal 20% saja. Sekali lagi, orang yang banyak berpikir dan mereka depresi, imunitas dalam tubuhnya akan turun, bahkan turun sampai hanya tinggal kira-kira 20% saja. Suasana yang kita alami seperti ini, ya, Corona 19 atau COVID-19, Corona Virus Disease 19 atau COVID-19, ini adalah satu virus yang kecil. Betul sih, efek kematiannya memang tidak terlalu tinggi, sekitar 2-3% saja. Akan tapi penularannya sangat masif. Nah, kalau imunitas kita lemah atau turun, dan dia ada masuk di dalam badan kita, maka akan menimbulkan satu dampak yang sangat serius. Nah, anak-anak sekalian, jaga stabilitas imunitas kita dengan kita mengendalikan stres, ya, perilaku hidup dengan tidak kita memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting, sehingga kemudian ciptakan, bangun suasana hidup dengan komunitas yang positif. Bergaul, berkumpullah dengan teman-teman yang punya prestasi. Dan jangan Anda berkumpul dengan orang-orang yang melakukan dan memiliki perilaku yang tidak baik. Karena ingat bahwa seseorang tergantung bagaimana agama temannya. Kalau dia berada pada komunitas yang baik, maka insya Allah dia juga akan menjadi baik. Ini. Yang kelima, untuk perilaku hidup bersih dan sehat yang kita harus lakukan adalah membangun satu visi ke depan yang positif. Kita harus positive thinking. Positive thinking artinya adalah bahwa kalian hari ini masuk di tahun yang pertama. Ingat bahwa cita-cita yang akan diraih, mimpi-mimpi besar yang akan diwujudkan, tulis dari sekarang. Sekali lagi, mimpi itu harus ditulis dari sekarang. Harapan-harapan yang Anda inginkan setelah nanti masuk dan sekarang telah bergabung dengan SMK Negeri 1 ini, maka mulai saat sekarang juga, kira-kira impian dan harapan apa yang Anda inginkan, tulis mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari target dan impian-impian ini maka kemudian kita akan dipandu, hidup kita menjadi lebih terarah. Dan orang yang punya visi yang jelas dalam hidupnya, maka kemudian insya Allah akan dimudahkan dan selalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Berbeda sekali dengan orang yang tidak memiliki visi. Anak-anakku sekalian,
Kalau harapan dan cita-cita kita lemah, maka pada akhirnya hidup kita hanya berjalan begitu saja. Bahkan kemudian kita melakukan sesuatu yang tak ada manfaatnya. Santai, mengamburkan waktu, duduk, nongkrong, ngobrol-ngobrol yang tak ada manfaatnya. Tidak hanya menjadikan usia kita habis begitu saja, melainkan adalah akan menjadikan aktivitas kita pada sesuatu yang tak bermanfaat. Ingat pada dasarnya bahwa sel-sel di dalam tubuh kita itu selalu aktif bekerja. Mata kita, pikiran kita, hati kita, seluruh organ di dalam tubuh kita diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dengan ciptaan yang terbaik dari Allah. Oleh karenanya dia pun menginginkan agar kita juga menghasilkan prestasi dan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Anda bisa bergabung di SMK Negeri 1 adalah tanda bahwa insya Allah kalian adalah orang-orang yang berprestasi. Sekali lagi, kalian adalah orang-orang yang berprestasi. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Oleh karena sayang sekali, harapan besar dari orang tua, harapan besar dari masyarakat, harapan besar dari bangsa dan negara, lantaran kita tidak memiliki visi yang jelas, maka kemudian menjadi mubadir atau tidak bisa memberikan hal yang terbaik bagi orang lain, terutama bagi kedua orang tua kita. Anak-anakku sekalian, jadi satu di antara perilaku yang sehat ya dalam hidup kita adalah bangun dan kemudian tulis baik-baik visi dan cita-cita Anda. Mulai dari sekarang dan kemudian simpan, kalau perlu letakkan, pampang dengan jelas visi hidup Anda, tempel itu di dinding kamar Anda. Hari ini kami menulis seperti ini, maka kemudian evaluasi. Tahun depan ketika naik kelas 2, tahun depan ketika naik kelas 3, bahkan ketika kelulusan, impian dan catatan Anda adalah menjadi kenyataan-kenyataan. Anak-anakku sekalian, perlu Anda sadari pula bahwa dari 5 gaya dan perilaku hidup bersih dan sehat bergabung di SMK Negeri 1 ini adalah menjadi satu peluang emas bagi kita. Dan semuanya adalah akan menjadi bernilai, memiliki makna yang luar biasa ketika dibingkai dengan kekuatan, kecerdasan spiritual di hadapan Allah. Saya ingin hanya pesankan begini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ingat, orang yang cerdas itu adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut. Mereka beramal, berbuat dalam rangka menyiapkan kehidupan setelah kematiannya. Nah, SMK Negeri 1 adalah satu komunitas yang menjadikan bahwa sekolahku adalah surgaku. Jadikanlah sekolah ini menjadi surga yang terbaik untuk di dunia. Dengan cara Anda bisa menguatkan emotional quotient, kecerdasan emosi, yaitu dengan cara membangun pertemanan yang baik, pilih komunitas yang positif, bahkan ciptakan komunitas yang positif dengan menjadi orang-orang yang memiliki self-management, manajemen diri yang baik, menjauhkan dari penyakit-penyakit hati, rasa iri, dengki, dan sombong, apalagi kemudian takabur. Dan yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut. Semangat dan niatkan bahwa belajar, bergabung di SMK Negeri 1 tidak sekedar menuntut ilmu. Jauh lebih daripada itu adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini Anda lakukan, disemangati karena ibadah kepada Allah, ini adalah bagian investasi. Sekolah tidak hanya menginginkan bahwa nanti setelah belajar mendapatkan ijazah, bahwa kita belajar, kita sekolah adalah tabungan kehidupan akhirat, sehingga kemudian setelah kematian kita nanti adalah nanti di akhirat, insya Allah Allah akan menempatkan kita dalam syurganya. Ilmu kita dapat, dan kemudian semangat belajar kita telah berikan, ijazah pun mungkin kita peroleh insya Allah dengan prestasi yang terbaik. Dan kemudian jauh yang terpenting adalah kelak nanti di akhirat, Anda semua, kita bersama para guru-guru yang ada di SMK Negeri 1, sivitas akademik yang ada di SMA Negeri 1, semua adalah nanti berkumpul di dunia, akan tapi nanti akan berlanjut sampai kemudian berhimpun berkumpul dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 dan bahagia sekali untuk kalian semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, perlindungan, dan membimbing sehingga tidak sekedar menjadi siswa yang biasa-biasa saja, akan tapi menjadi generasi-generasi emas yang terbaik
menjadi yang tak sekedar biasa, tapi menjadi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.